Nah, halo guys, sahabat Opat Mata nih. Kita di parkiran stasiun nemu barang unik nih ya. Guys, kita nemu barang unik. Kelihatannya ini mobil parkir udah lama banget ya. Ini mobilnya. Ini soalnya udah kotor banget, udah ada apa? Kotor-kotor kayak gini nih, ada tulisan Iki Love Zahra, Tole Love Adila dan lain-lain lah gitu. Nanti kita coba tanya ke tukang parkirnya nih, kira-kira kalau misalkan mobil lama didiamin di parkiran tuh ada dendanya nggak sih gitu, dan berapa dendanya gitu. Ini kita lihat coba ininya, mobilnya guys. Ini udah kotor banget. Sini kita lihat ke depan. Tuh guys, lihat banget, lihat kotor banget ya nih. Kita tulis ya. Oke, ini sampai bisa ditulis sama channel Opat Mata. Berarti ini menandakan mobil udah lama banget diparkir di sini gitu. Kita cari tukang parkirnya yuk, kita tanya-tanya. Let's go. Nah guys, tadi kita udah coba tanya ke si abang parkirnya, cuman memang diarahkan ke office-nya. Ternyata di sini ada office khusus untuk parkiran. Ya, nanti kita coba tanya lebih lanjut gimana sih prosedurnya dan lain sebagainya gitu. Oke, kita coba lanjut ke office-nya. Nah oke guys, kita udah di office parkirnya ya. Ini office parkir dari stasiun Bogor. Kita coba tanya-tanya ke pengelolanya gimana sih prosedurnya dan lain-lain ya. Kita masih nunggu nih, lagi ada di dalam gitu ya. Oke, tunggu terus ya. Nah oke guys, ini kita lagi udah bareng sama petugas parkir ya dari PT KAI ya, dengan Mbak siapa maaf? Mbak Fitri dengan Mas Wahyudi. Oke, ini ada Mbak Fitri dan Mas Wahyudi guys sebagai petugas PT KAI khusus untuk servis ya, parking ya, parkir. Oke. Nah oke deh, kita coba tanya-tanya nih Mbak Fitri sama Mas Wahyudi. Tadi kita lihat ada mobil yang kayaknya udah lama banget, udah berdebu, udah tebel banget gitu. Itu kalau misalkan disimpan di sini terlalu lama, kira-kira prosedurnya gimana sih? Apakah ada denda atau seperti apa? Kalau untuk denda nggak ada, tapi kalau untuk pembayaran sesuai saat dia masuk, di tarif normal berjalan terus. Jadi argonya jalan terus, nggak ada argo maksimal? Kalau nggak ada, gitu kan dari dia masuk sampai dia keluar kayak gitu. Oh, oke. Kalau untuk mobil sendiri seharinya berapa sih maksimal? Kalau seharinya itu dia 20.000, 24 jam. 24 jam 20.000. Kalau misalkan nyampe ya gimana? Hari berikutnya baru dikenakan biaya inap 25.000. Biaya inapnya 25.000. Kalau untuk perharinya 20.000 ya pertama. Berarti kalau nginapnya sampai sebulan sampai 2 bulan tinggal dikalikan aja. Dikalikan aja biaya inapnya 25.000. Jadi 25.000 dikali nginap tambah biaya parkir 20.000 kayak gitu. Lumayan juga, bisa jutaan ya dapatnya ya. Nah terus kalau misalkan di sini sendiri nih, di stasiun Bogor sendiri, banyak nggak sih yang kayak gitu? Kalau di sini kan biasa langganan ya, kalau langganan ya maksimal itu dia pasti 20.000 ada. Cuman kalau yang sejam 2 jam tuh ada aja. Yang pertama kan 5.000. Ya, jam selanjutnya 2.000 ya Mas ya. Kalau misalkan kasusnya lama tuh, lama sampai berminggu-minggu bahkan sampai 1 bulan lebih, suka ada nggak di sini? Ada sih beberapa, paling motor. Oh motor. Oh, iya. Banyak motor. Kalau mobil mungkin nggak sebanyak motor berapa hari gitu. Kalau motor di sini ya ada yang sampai sebulan gitu, sampai 3 minggu juga ada kayak gitu. Oh, jadi nggak ada maksimalnya guys. Jadi kalau misalkan terlalu lama di sini ya tinggal dihitung aja tuh. Kalau mobil tadi 25.000, kalau motor berapa? Motor di sini kan maksimal kan jam pertama 3.000, selanjutnya 1.000, maksimal 8.000 24 jam. Jam nginep itu 15.000, jadi 15 kali 15 sama 8.000, 23.000 lewat 24 jam.
lewat dari 48 jam nambah lagi 15.000 kayak gitu. Oke, jadi inapnya kalau motor setiap hari itu nambahnya 15.000 ya per hari. 24 jam, cuma 24 jam. Ya 24 jam ya, satu hari 24 jam ya. Lumayan juga guys gitu. Makanya jangan kalau punya kendaraan jangan sampai lupa nih disimpan di stasiun gitu. Nah oke, Mbak Fitri sama Mas Wahyudi, untuk kendaraan sendiri yang kesini setiap harinya tuh kira-kira ada berapa unit sih untuk mobil dulu deh? Biasanya rata-rata Rata-rata mobil itu bisa sampai 200. 200 unit ya per harinya ya. Duh, kalau motor pasti lebih ya Mbak? Di motor sampai Nyampe 500 tuh kira-kira motor. ribuan Mas. Ribuan, wah subhanallah. Jadi kalau motor yang parkir di stasiun ini sampai ribuan guys setiap harinya gitu. Kalau motor, kalau mobil sekitar ada 500-an lah ya kurang lebih ya gitu. Oke, nah kalau Mbak Fitri sendiri udah berapa lama kerja di sini? Kalau saya di Bogor ini baru 1 bulan. Di Bogor, wah ini. Sebelumnya dari lokasi lain, bukan dari sini. Oh, orang baru nih guys, Mbak Fitri. Berarti baru tahu Bogor nih. Bogor sih tahu, cuman kan baru di sini, kalau di sini baru 1 bulan. Tinggalnya di mana? Bogor juga. Oh, emang orang Bogor. Oh, nggak aneh dong. Kalau Mas Wahyudi? Saya baru 1 tahun sih di sini. Baru 1 tahun di Bogor ini. Di Bogor. Sebelumnya di tempat lain atau? Di tempat lain juga sama. Emang kita rollingan ya, Oh, rolling. Oh, Jabodetabek ya. Dan itu harus siap dipindah-pindahkan. harus ya Jabodetabek. Kalau misalkan dipindahkan ke Tangerang, bolak-balik dong. Ya mau nggak mau kayak gitu. Nah, oke, Mas Wahyudi sama Mbak Fitri, spill dong sedikit. Nah, kira-kira gajinya berapa nih kalau untuk petugas kayak gini? Rata-rata aja deh kalau nggak mau pastinya. saling tatap dia. Gaji cukup lah kalau buat. Tapi masih UMR. Ya kalau untuk ya Lebih sih. kita kalau Lebih kita ya? lebih. Oke ya, jadi Mungkin dia. tugas lain, tugas ini UMR. Oh, mungkin kalau yang teknis di lapangan mungkin ya beda kan ya, teknis di lapangan gitu. Kalau untuk office-nya, Lah kalau buat kalau untuk office-nya sendiri di atas UMR guys, UMR Jawa Barat ya. Bogor. Bogor. Oke, nah selain dari gaji utama nih, ada misalkan bonus-bonus nggak? Nah, alhamdulillah ada kok itu. Ada. Oh, itu variabelnya bonus apa tuh kira-kira biasanya? Banyak sih kayak tahunan gitu. Ada tunjangan juga. Nah, terus satu lagi Mas, kalau misalkan nih ada kendaraan yang ya buruk-buruknya hilang di sini gitu, itu Ya. Oh, kendaraannya gitu, motor itu pernah nggak, dan itu kalau misalkan terjadi kayak gimana tuh? kalau di sini alhamdulillah belum pernah ada ya kejadian motor hilang. Tapi kalau untuk motor hilang tercover asuransi di luar helm ya. Kalau misalnya intinya kalau kendaraannya itu murni rusaknya di kita atau hilang, itu cover asuransi. Contoh kalau misalnya motor, maaf ada musibah untuk ketiban atau gimana, itu kan berarti kan di dalam parkiran, tanggung jawab dari kita. Tapi kalau untuk helm hilang tidak ada pergantiannya karena di luar asuransi, itu kan aksesoris. Lebih ke situ. Itu asuransinya asuransi full. Asuransi Enggak enggak sih. deh, tergantung asuransi juga. Dari pihak kantor pusat kita sih sebenarnya. Kita di Kalau sini itu cuma kan, mengajukan kronologinya Kalau aja. untuk full enggak ya, kita kan belum tahu kerugiannya berapa apa gimana gitu. Oh, Karena jadi kan tergantung dari berapa banyak kerugian motor tersebut gitu. oke deh, oke. Emang rusak, kalau rusak ya, Nah, kalau hilang mungkin itu Kalau hilang mungkin sesuai nominal motor. mungkin biasanya sih kalau gitu nanti tergantung dari pihak kantor itu yang turun tangan kalau hilang kayak gitu. Oke. Sebenarnya jangan. Tapi nggak pernah ya di sini ya. Alhamdulillah di sini. Nah, kalau misalkan nih, ya ini kasusnya mau di sini atau di stasiun mana gitu. Kalau misalkan terjadi hilang, yang paling disalahkan siapa? Tergantung hilangnya gimana Mas, kadang kan kalau kita kan hidup 24 jam ya. Gitu. Kalau mungkin hilangnya pagi atau siang, ya tergantung sih intinya. Kok bisa kehilangan kan macam-macam. Apa mungkin saat intinya kalau misalnya sini tuh kalau kartunya beda, kita nggak bisa ngeluarin juga. Misalkan kadang sini ada tiket hilang ya. Tiket hilang juga sama tuh kan ada plus denda tuh. Kenapa kita denda? Karena kan kita juga nggak bisa ngeluarin datanya. Karena datanya kan nggak ketemu. Cuma kadang sini mungkin lebih ke kayak sama banyak yang kurang paham kalau hilang itu ada dendanya gitu. Jadi salah paham mungkin di situ. Karena kan kita kalau misalnya beda kartu juga nggak boleh ngeluarin. Intinya kita nggak bisa ngeluarin foto beda aja, kita nggak berani, pasti kita tahan dulu motornya. Oh gitu, pasti ditahan ya. Kalau kan ada CCTV masuk tuh ya. Kalau misalnya emang contohnya nih kasarnya nih, misalnya saya masuk, Mas masuk, amit-amit ya saya kunci ketinggalan tuh lupa nggak laporan ke petugas, kalau kunci itu ketinggalan. Bisa dong Mas keluar pakai motor saya karena kan Mas punya tiket. Betul. Tuh.
kan foto beda, kita nggak banding ngeluarin, tetap itu pantau juga. Berarti bener-bener safety-nya bener-bener dijaga lah ya gitu. Ini amanah. Insya Allah aman ya gitu. Kalaupun punten nih, nah kalau lagi Lebaran gitu, ini kan banyak yang mudik nih, bisa nggak nitip di sini mas? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Tarif masih sama? Sama sesuai. Sama aja. Sesuai tarifnya. Sesuai tarifnya. Sesuai Jadi- tarif inap sama maksimal. Jadi nggak ada high season, nggak ada hari biasa ya? Nggak ada hari Nggak ada, biasa. sama aja tarifnya. Mau weekend atau weekday. Oke deh. Ada lagi yang mau ditanyain? Jam kerja. Oh iya, sorry, jam kerjanya nih dari jam berapa sampai jam berapa? Khusus deh buat Mas Wahyudi sama Mbak Fitri. Kalau kita sih ya normal kan 8 jam ya. Cuman kan kalau ada kendala apa gimana mau nggak mau ya kita lembur dulu gitu. Maksudnya kan tetap kita harus- mungkin harus ninggalin, misalnya ada kendala masalah di luar, kita udah pulang, kita mau nggak mau harus kita kerjain dulu gitu. Kalau jam kerja wajib jam 8 jam ya, normal jam 8 sampai jam 5 mungkin ya atau jam 4 ya. Kalau kita kan ini tiap hari itu sip-sipan ya. Oh iya betul sih. Ada jaga semua, jadi ada petugas yang bertanggung jawab di sini. Tiap hari itu ada 3 orang. Gitu. Oh setiap hari. Ada yang kosong kalau buat ada kendala apa gimana, jadi ada yang bantu buat klarifikasi apa gimana gitu. Pasti ada orang kok di sini. Cukup ya? Oh iya betul nih banyak juga pengen jadi petugas PT KAI apapun itu ya gitu ya, khususnya kita berbicara inilah ya untuk KAI servisnya gitu. Itu gimana sih mas prosedurnya kalau pengen ngelamar? Kita sekarang udah lebih gampang ya di sosial media ya. Jadi kita juga udah ada akun Instagramnya, juga ada websitenya juga. Jadi gampang sih sebenarnya lama di KAI juga. Oh jadi tinggal cari aja ya website atau akun media sosial resmi KAI-nya. Tapi kalau untuk kita kan lebih ke Reska Karir ya, apa namanya? Kalau Instagramnya itu Reska Karir. Jadi kalau ada penghutang-penghutang, kita nggak ada penghutang-penghutang kayak gitu. Kadang kan ada salah gunainnya mas. Ada yang bikin website, ternyata mau jalur ke bayar, itu nggak ada sebenarnya. Berarti bener-bener free ya, nggak ada admin, nggak ada apa-apa ya. Pokoknya kalau ada yang minta-minta gitu itu nggak ada. Gitu. Nggak ada. Itu kadang suka ada yang pernah bayar bagaimana, bayar ke siapa gitu. Kita tuh kata kita nggak menolak yang kayak gitu, nggak ada. Dan proses semua tetap di kantor pusat. Ya tetap kalau untuk penerimaan karyawan sendiri. Gitu. Oke deh, mungkin cukup ya. Oh ya, apalagi? Biar semangat yang mau, takutnya ada yang mau tahu ya, kalau spill untuk all in-nya berapa sih, sampai 5 atau 7 juta enggak? Nah, take home pay-nya, take home pay per bulannya gitu. Lomba aja deh. Kamu range aja, range, nggak usah pasti. 6 sampai 7 segitu ya, lebih. Malu-malu guys. Takut ada yang ngedatengin nanti diminta jajan gitu. Kan itu kan lebih ke privasi ya, kalau takutnya perusahaan juga nggak boleh sembarangan tahu oke. salary kita gitu. Oke, siap. Alhamdulillah cukup. Oke, yang penting cukup ya, cukup buat beli mobil, cukup buat beli dan lain-lain gitu lah gitu. Oke deh, mungkin sekian, makasih banyak Mbak Fitri ya sama Mas Wahyudi. Nanti kita izin post ya videonya ya. Ya, assalamualaikum guys. Mungkin sementara itu dari kita, sampai ketemu di tempat dan waktu yang lain. Bye bye. Oke, nah guys, gimana? Tadi kita sedikit ulas pertama mengenai tarif parkir mobil yang memang dia parkirnya misalkan lebih dari sebulan atau misalkan ditinggalkan oleh pemiliknya, bahkan bisa lupa ya guys ya. Tadi kita udah tanya-tanya, berarti untuk tarifnya sendiri itu kena hari pertama itu 20.000 hari pertama. Nah, untuk besoknya kalau mobil itu di angka 25.000 dan seterusnya sampai dihitung ya, pokoknya dikali 24 jam ya. Jadi kalau misalkan 30 hari, anggaplah 30 dikali 25.000, sekitar 750.000 per bulan untuk tarif parkirnya. Gimana guys, berminatkah untuk menitipkan kendaraannya di stasiun Bogor? Nah untuk tadi ya, bagi teman-teman yang pengen tahu berapa sih gaji ofisial parkir ya, tadi kita tanya juga sama Mbak Fitri dan Mas Wahyu bahwa untuk tarif atau untuk gaji atau salary per month-nya, per bulannya itu katanya bisa untuk beli ya, insya Allah bisa untuk beli apa aja katanya gitu kan. Cuman tadi dia nggak menyebutkan berapa nominalnya ya, artinya di atas UMR yang pasti ya, dan banyak bonus dan sebagainya. Dan teman-teman yang mau melamar ke
PT KAI bisa langsung melamar melalui sosmed atau misalkan langsung ke akun resminya ya. Oke guys, itu aja dari channel Opat Mata. Semoga bisa menginspirasi dan menghibur kalian semua. Jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol notifikasinya. Bye bye.